Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Seperti biasa yang membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG. Kali ini saya membahas seputar portofolio atau UKIN eh, poin nomor 6. Di sini Bapak Ibu bisa lihat poin nomor 6 yaitu pengabdian masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Ini materi dari panitia nasional yang memberikan sosialisasi terhadap LPTK. Nah, di sini status dalam kepanitiaan, ketua atau selain ketua. Di sini ada penjelasannya. Apa namanya? Dalam kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Terus, nah di sini misalnya berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, ketua, 3 skornya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sarankan maksimal poin portofolio itu 10. Seandainya Bapak Ibu sudah di poin 6 ini sudah poinnya 3. Nah, terus lagi di penelitian misalnya Bapak Ibu posting atau upload PTK. Nah, poinnya misalnya 1 sudah 4. Terus lagi Bapak Ibu mengupload LKPD dan seterusnya, poinnya misalnya 1 setelah digabung sudah 5. Terus lagi sertifikat, nggak mungkin Bapak Ibu tidak punya, setidaknya misalnya Bapak Ibu posting 3. Nah, jadi setengah-setengah misalnya poinnya sudah 2, sudah 7, berarti sudah tuntas. Itu gambaran kasar dari saya. Nah, namun Bapak Ibu jangan fokus kepada semua poin ini. Saya pastikan dari 1.000 barangkali belum tentu ada yang terpenuhi satu. Maksudnya satu guru. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jika misalnya fokus kepada semua poin di setiap eh, apa namanya di setiap poin yang ada di sesuai dengan juknis rubrik penilaian ini. Nah, misalnya poin 6 ini pengabdian masyarakat harus ada setiap Bapak Ibu harus ada semua ya, tidak mungkin. Misalnya Bapak Ibu berperan aktif kepanitiaan internasional, itu barangkali hanya 1-2 orang guru. Nah, misalnya, nah itu pun menurut panitia nasional harus sesuai dengan bidang kita. Misalnya seperti ada guru yang menjadi wasit olimpiade. Nah, itu kan non akademik. Sepertinya tidak masuk, padahal itu luar biasa. Nah, kalau berperan aktif dalam kepanitiaan nasional, saya yakin banyak guru yang ada. Misalnya kegiatan lomba apa namanya PAI atau Rohis nasional itu kan memang ada. Nah, itu bisa jadi karena guru PAI yang mendampingi. Nah, saya tahu juga seperti itu. Nah, di daerah saya ada 2 orang guru yang mendampingi waktu eh, kontes apa pentas PAI atau Rohis di kalau tidak salah di Bangka dan di Aceh kalau tidak salah yang saya ingat. Itu ada 2 guru. Nah, itu nilainya sangat besar. Apa namanya? Ini tingkat nasional sangat besar. 1 dan 2. Ini 2 jika dia merupakan panitia dalam kegiatan itu. Dan seterusnya. Ini paling bawah kalau tidak salah gugus tingkat sekolah kalau tidak salah saya. Nah, di sini berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan atau desa. 0,2. Jika Bapak Ibu memiliki 5 piagam sebagai kepanitiaan di sekolah, misalnya panitia lomba Pekan Muharram 1 berarti 0,2. 0,2 kali 5 berarti 1, kan lumayan. Nah, 1 tahun saja jika misalnya 3 kegiatan, berarti kan 3 sertifikat. Itu di 1 kegiatan. Misalnya PHBI itu guru agama kan sangat banyak. Ada Maulid Nabi, ada kegiatan misalnya. Ada Isra Mi'raj, ada kegiatan. Terus lagi
Pekan Muharram. Nah, sudah 3. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan pentas rohis misalnya, karena pembina sudah 4. Nah, dan yang lain. Jadi jika 5 berarti 0,2 kali 5 jadi 1. Kan lumayan. Nah, ini jika ada yang di tingkat ini berperan aktif di tingkat sekolah, kecamatan. Nah, ini tingkat kecamatan masih ada ketua jika ketua. Nah, ini sama di tingkat gugus namun posisinya ketua. Ini lebih tinggi 1 poin. 0,3. Jadi saran saya Bapak Ibu fokuskan ke yang kita miliki. Walaupun itu dari bawah. Jika dia banyak kan besar juga. Misalnya tadi kita tidak ketua, namun kita mengikuti banyak kegiatan. Apakah itu misalnya juri, nah nanti ada piagam sebagai juri di kegiatan itu, nah kita upload. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu ada misalnya 10. Nah, jadi kan 2 poin kita lumayan besar. Itu baru 1 kategori dari poin 6 di sekolah. Itu kita tidak ketua, apalagi jika kita ketua. Nah, tinggal kalinya lumayan gede, 0,3. Jika kita ketua pelaksana misalnya, nah Bapak Ibu yang senior barangkali, nah barangkali yang guru muda mungkin tidak mungkin dibebani sebagai ketua. Nah, dan seterusnya ke atas di tingkat kabupaten. Nah, di sini ada ketua dan selain ketua ada 2. Jadi di gugus 2, di kabupaten 2, provinsi 2, nasional 2, dan internasional juga 2, ketua dan selain ketua. Di tingkat provinsi mungkin ini banyak mengikuti kegiatan misalnya lomba-lomba PAI. Nah, saya itu salah satunya eh, lomba rohis tingkat kota itu memang tidak ketua pelaksana, selain ketua. Namun kan lumayan besar tingkat kabupaten 0,3. Nah, di tingkat provinsi itu jika ada 0,5. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya 2 sertifikat nilainya sudah 1. Bayangkan jika Bapak Ibu memiliki 4, 6, tinggal kali saja. Nah, ini kan setengah. Jika 2, 1. Jika 4 berarti 2 nilainya. Kan lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu fokuskan yang dimiliki. Jangan Bapak Ibu fokus yang dari atas. Ini kecil kemungkinan kita. Saya aja nggak ada ini Bu. Bapak Ibu untuk kepanitiaan internasional ini berat. Karena jelas kita harus memiliki bahasa Inggris. Nah, karena yang namanya internasional pasti dihadiri pesertanya setiap perwakilan setiap negara. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat pembahasan sedikit sampai tuntas setidaknya di poin 6 portofolio, yaitu pengabdian masyarakat dengan berbagai macam kategorinya. Di sini kita cek ke bawah apakah ada lagi. Nah, bahkan di sini panitia PPDB pun jika ada SK-nya bisa diupload. Nah, sini, nah ini bahkan panitia nasional menyarankan trik memaksimalkan dalam uji portofolio. Nah, di sini melakukan penelitian dan publikasi 4 Bapak Ibu. Nah, terus lagi di sini refleksi diri 3. Nah, disinilah yang dimaksud dengan LKPD itu. Nah, di sini tidak ada RPP, namun di sini pembelajaran. Nah, ada formatnya, sudah saya posting juga. Nah, yang namanya melakukan refleksi diri dalam pembelajaran itu, RPP itu bukan RPP sebagai perangkat, namun RPP sebagai refleksi diri. Di sana apa yang terjadi ketika kita melaksanakan RPP itu, apa yang ingin kita rubah dalam RPP itu ketika nanti akan melaksanakan pembelajaran di materi RPP itu. Nah, itu maksudnya refleksi diri. Nah, kalau misalnya RPP saja, maka dia sebagai perangkat pembelajaran berbeda. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Nah, ini panitia nasional yang mencontohkan poin-poinnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar poin ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.